Kamu pernah notice nggak sih, kenapa para juri di ajang pencarian bakat kayak Simon Cowell kok bisa ya ngasih snap judgment ke peserta audisi cuma dalam waktu beberapa detik? Atau sneakerhead kayak Jejo dan Yosiolo yang bisa bilang sebuah sepatu ori atau KW padahal mereka baru lihat 2 atau 3 detik aja. Nah, buku berjudul Blink karya Malcolm Gladwell yang dirangkum Baca Suara kali ini bisa jadi referensi buat melatih kepekaan dan ketajaman kita dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat kayak yang dilakukan Simon Cowell atau Jejo tadi. Buku ini akan menjelaskan bahwa setiap orang sebenarnya mampu mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat tanpa harus mempertimbangkan banyak hal. Dari buku ini, kamu akan mempelajari cara berpikir cepat tanpa harus banyak membuang waktu dan pikiran. Sebelum dimulai, seperti biasa, saya mau ingetin kamu buat subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena akan lebih banyak lagi ringkasan dari buku-buku super keren yang harus banget kamu tahu. Dan tonton video ini sampai habis biar kamu bisa dapetin insight dari ringkasan buku ini secara utuh. Cara praktis mengambil keputusan cepat dan tepat. Untuk mengambil sebuah keputusan dengan tepat dan cermat, kebanyakan orang membutuhkan banyak pertimbangan dan juga waktu yang panjang. Namun, orang-orang tertentu bisa mengambil keputusan yang juga tepat dan akurat hanya dalam waktu sekejap atau blink. Dengan fokus pada sedikit informasi tertentu saja, mereka bisa melakukannya. Hal-hal menarik yang akan kamu pelajari dari buku ini antara lain, bagaimana sedikit informasi bisa membantu kamu dalam mengambil sebuah keputusan secara cepat. Kenapa banyak pakar nggak bisa menjelaskan proses pengambilan keputusan yang mereka lakukan? Apakah kemampuan pengambilan keputusan cepat bisa dilatih? Kenapa sebuah riset pasar terkadang gagal dalam menafsirkan keinginan pasar? Dan apa pentingnya memahami mimik wajah untuk membaca pikiran seseorang? Membuat keputusan tepat dan akurat tanpa informasi lengkap dan banyak waktu. Sebuah keputusan yang tepat dan akurat nggak harus membutuhkan informasi yang lengkap dan waktu yang lama. Dengan menafsirkan sedikit informasi awal, kamu sebenarnya sudah bisa mengambil keputusan terhadap sebuah situasi yang rumit dan kompleks dengan tepat, tentunya dengan waktu yang lebih singkat. Bagaimana caranya? Ada salah satu bagian dalam otakmu yang mampu mengolah informasi dalam waktu cepat. Mekanisme ini bekerja dalam pikiran bawah sadarmu. Melalui cuplikan tipis dari sebuah keadaan, bagian ini bisa menemukan pola-pola tertentu dari sebuah keadaan yang berujung pada sebuah kesimpulan. Ketika berhadapan dengan sebuah situasi tertentu, pikiran bawah sadarmu mengabaikan berbagai informasi yang gak begitu penting, memusatkan perhatian pada pokok permasalahannya saja, lalu mengambil sebuah keputusan. Proses ini berlangsung begitu cepat, sehingga kamu akan kesulitan kalau diminta untuk menjelaskannya secara sadar. Seorang psikolog bernama John Gottman mampu menebak nasib hubungan sebuah rumah tangga dengan tepat dan cepat hanya dengan mengambil sedikit cuplikan interaksi di antara kedua pasangan. Dari sekian banyak informasi yang muncul dalam interaksi mereka, John Gottman hanya fokus melihat ekspresi yang mewakili sikap saling merendahkan, dan ternyata inilah yang menjadi indikator terpenting dalam keharmonisan sebuah rumah tangga. Hal ini juga digunakan untuk memprediksi seorang dokter yang kemungkinan besar dituntut atas dugaan malpraktik. Kamu nggak harus memeriksa berkas-berkas profesional dan riwayat kesalahan yang pernah dilakukan oleh dokter itu. Cukup dengan melihat interaksi antara dokter dan pasien, kamu sudah bisa menebaknya dengan tepat. Dokter dengan nada bicara dominan ketika berinteraksi dengan pasien cenderung lebih banyak dituntut karena pasien merasa nggak diperhatikan secara utuh dan personal. Dengan memperhatikan dan menafsirkan sedikit informasi atau cuplikan tipis dari sebuah situasi, kamu juga bisa mengambil berbagai keputusan penting dalam hidupmu secara tepat dan dalam waktu yang singkat. Keputusan sekejap bersumber dari pikiran bawah sadar. Seorang pelatih tenis ternama bernama Vic Brandon mampu menebak dengan tepat kapan seorang petenis melakukan kesalahan dalam sebuah servis. Bernard Branson, seorang pakar seni, juga mampu mengetahui asli atau tidaknya sebuah karya seni hanya dengan memperhatikannya secara sekilas.
Namun, ketika kedua orang ini diminta untuk menjelaskan bagaimana mereka bisa melakukannya, mereka akan bingung dan gak bisa menjelaskannya. Itu karena proses pengambilan kesimpulan ini berlangsung dalam waktu sekejap dan dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Dalam sebuah penelitian, sekelompok mahasiswa yang dicekcoki dengan kata-kata seperti hormat, sabar, sopan, santun, dan tenggang rasa bisa bersikap lebih sabar dan cenderung lebih sedikit dalam menyela pembicaraan dibandingkan dengan kelompok lain yang dicekcoki dengan beberapa kata negatif seperti marah, agresif, kasar, mengganggu, dan lancang. Dalam ilmu psikologi, fenomena tersebut disebut dengan priming effect yang cara kerjanya bersifat misterius dan berlangsung dalam pikiran bawah sadar. Berbagai perilaku dan sikapmu dalam kehidupan sehari-hari juga berasal dari pikiran bawah sadar ini. Sebagai contoh, ketika kamu dicekcoki dengan beberapa kata seperti tua, cemas, sendiri, kerutan, dan uban, tanpa sadar kamu akan mulai membayangkan kondisimu di masa tua dan tanpa disadari, kamu mulai berperilaku layaknya orang tua. Banyak dari keputusan yang kamu buat setiap harinya bersumber dari pikiran bawah sadar. Kamu merasakan adanya sebuah dorongan atau bisikan dari dalam dirimu untuk memutuskan sesuatu dengan cepat dan kamu pun takjub dengan keputusan spontan yang kamu lakukan. Begitulah cara kerja pikiran bawah sadar yang gak bisa kamu jelaskan. Kecerdasan tidak banyak berperan dalam proses penemuan. Ada suatu lompatan dalam kesadaran, sebutlah itu intuisi atau apapun namanya. Solusinya muncul begitu saja dan kita tidak tahu bagaimana atau mengapa. Albert Einstein. Persepsi bawah sadarmu tentang penampilan adalah kesalahan. Ketepatan dalam pengambilan keputusan sekejap atau blink dipengaruhi oleh sedikit informasi awal atau cuplikan tipis yang dirasa bisa mewakili sesuatu. Kesalahan dalam memilih sedikit informasi ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan secara keseluruhan. Penampilan merupakan salah satu informasi awal yang sering dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan secara cepat. Sayangnya, keputusan yang diambil berdasarkan penampilan cenderung gak tepat karena adanya kesalahan asosiasi di dalam pikiran bawah sadar. Terpilihnya Warren Harding sebagai Presiden Amerika ke-29 merupakan salah satu bentuk kesalahan fatal pengambilan keputusan karena faktor penampilan. Kalau kamu bertemu dengan Warren Harding, akan muncul kesan bahwa dia merupakan sosok yang karismatik dan pemimpin yang baik. Tubuhnya yang gagah, wajahnya yang tampan, dan suaranya yang menawan mendukung kesimpulan tersebut. Sayangnya, kesan awal tersebut nggak sesuai dengan kepribadian aslinya yang cenderung ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Dan ternyata dia juga bukan orang yang cerdas. Bahkan dia dianggap sebagai salah satu presiden terburuk dalam sejarah Amerika. Kesimpulan yang didasarkan pada faktor penampilan merupakan penyebab utama kesalahan dalam kasus ini. Penampilan merupakan salah satu faktor yang harus kamu waspadai dalam proses pengambilan keputusan secara cepat. Kesan pertama yang kamu tangkap melalui penampilan seseorang belum tentu benar karena adanya kesalahan asosiasi di dalam pikiran bawah sadarmu. Asosiasi pikiran bawah sadar sering berbeda dengan asosiasi yang kamu buat dalam kondisi sadar. Contohnya ketika kamu harus memilih satu dari dua calon karyawan, yang satu keturunan Afrika berkulit hitam dan yang lainnya seorang Amerika berkulit putih. Yang mana yang akan kamu pilih? Dalam kondisi sadar, kamu berpikir nggak akan memilih berdasarkan warna kulit dan juga ras. Tapi pada faktanya, pikiran bawah sadarmu bertindak sebaliknya. Untuk mengantisipasi kesalahan asosiasi ini, kamu bisa mengubah cara dalam mengambil cuplikan tipis. Dalam memandang seorang Afrika berkulit hitam contohnya, kamu bisa menggunakan sosok Nelson Mandela sebagai cuplikan tipis. Dengan cara ini, kamu bisa memandang mereka secara positif. Hal yang lebih bijak adalah memperlakukan setiap orang secara sama dan adil, nggak berdasarkan penampilan. Pengambilan keputusan cepat tercipta dari pengalaman dan latihan. Keputusan sekejap yang kamu buat dengan tepat tidak muncul begitu saja. Itu bersumber dari serangkaian aturan dan pola tertentu yang diperoleh dari banyaknya pengalaman dan lamanya latihan. Sebuah tim komedi improvisasi yang terdiri dari beberapa orang mampu menampilkan sebuah drama secara spontan yang mengesankan tanpa adanya perencanaan. Setiap orang dalam tim ini mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat karena mereka memahami aturan dalam berimprovisasi.
Salah satu aturan tersebut adalah setiap orang harus mengiyakan apa yang ditawarkan teman bermainnya. Dengan adanya pemahaman bersama tentang aturan ini, percakapan antar tokoh berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Pemahaman bersama ini dipahami dan dibentuk melalui berbagai pengalaman serta latihan yang mereka jalani dalam waktu yang lama. Begitu juga dalam konteks peperangan yang identik dengan suasana yang tegang serta membutuhkan keputusan-keputusan yang serba cepat tapi akurat. Dalam situasi ini, setiap prajurit diminta untuk berimprovisasi dalam mengambil berbagai tindakan yang mereka hadapi di lapangan, tapi tetap sejalan dengan arahan besar yang diperintahkan komandan. Proses improvisasi yang dilakukan para prajurit di lapangan ini juga bersumber dari aturan-aturan, penguasaan teknis, dan latihan bersama yang mereka jalani sebelumnya, sehingga mereka mampu mengambil keputusan dengan tepat. Jadi, spontanitas dalam keputusan sekejap gak muncul begitu saja. Semua itu dibentuk oleh pengalaman dan juga latihan. Kebiasaan merupakan pengulangan yang berpola. Buang pengulangan negatif yang pasti merugikan, ulangi pola yang positif. Andri Wongso. Keberhasilan dalam riset pasar sangat dipengaruhi oleh konteks. Riset pasar yang berbiaya besar dan melibatkan target pasar secara langsung gak selalu menghasilkan sebuah keputusan yang akurat. Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi sebuah riset pasar adalah konteks. Kesalahan dalam memahami konteks bisa berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kena Zemetkun, yang dikenal secara profesional sebagai Kena, seorang penyanyi rock berbakat, mendapatkan kesan pertama yang begitu luar biasa dari beberapa penikmat dan pelaku industri musik di New York. Setelah mendengar lagu-lagu Kena, mereka yakin bahwa album Kena akan disukai banyak orang dan sukses besar di pasaran. Sebelum album ini dilempar ke pasaran, perusahaan rekaman tersebut meminta sebuah konsultan untuk melakukan riset tentang pendapat pasar terkait album tersebut. Hasil riset malah menunjukkan fakta sebaliknya. Lagu-lagu Kena mendapatkan hasil yang jelek di pasaran dan perusahaan rekaman pun memutuskan untuk nggak merilisnya. Keputusan yang diambil oleh perusahaan rekaman berdasarkan hasil riset ini ternyata merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Riset yang diadakan oleh perusahaan tersebut kebanyakan melibatkan orang-orang yang nggak memahami dan mengenal musik, sehingga hasil yang didapatkan cenderung berbeda. Terbukti beberapa tahun berikutnya, Kena berhasil bekerja sama dengan sebuah perusahaan rekaman baru dan ternyata albumnya sukses di pasaran. Hal yang nggak jauh berbeda juga dialami oleh dua perusahaan raksasa produsen minuman bersoda, yaitu Pepsi dan Coca-Cola. Sebuah riset uji rasa terhadap segelas Pepsi dan Coca-Cola menunjukkan bahwa Pepsi lebih disukai pasar dibandingkan dengan Coca-Cola. Alasannya, Pepsi punya rasa yang lebih manis dibandingkan dengan Coca-Cola. Tapi hasilnya berbeda ketika peserta diminta untuk menyatakan pendapatnya setelah minum Pepsi dan Coca-Cola sekaling utuh. Dalam hal ini, Coca-Cola lah pemenangnya, karena rasa manis yang terlalu banyak justru akan memunculkan rasa mual. Ternyata perbedaan kuantitas dan wadah juga berdampak terhadap perbedaan hasil. Konteks berbeda menunjukkan hasil yang berbeda pula. Membaca pikiran melalui ekspresi wajah membantumu mengambil keputusan. Keputusan sekejap membutuhkan sedikit informasi atau sebuah cuplikan tipis dari seseorang ataupun sebuah situasi. Informasi atau cuplikan tipis ini bisa kamu dapatkan melalui mimik wajah. Melalui wajah, kamu bisa membaca pikiran orang tersebut dan mengambil sebuah keputusan. Wajah manusia merupakan sumber potensial yang bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk membaca apa yang sedang dirasakan atau dipikirkan oleh orang tersebut. Seorang psikolog bernama Paul Ekman menulis sebuah buku panduan tentang pola mimik atau ekspresi wajah seseorang beserta makna yang terkandung di dalamnya. Melalui mimik wajah seseorang, kamu bisa dengan mudah mengetahui apa yang sedang dipikirkan atau dirasakannya. Kamu juga bisa mengetahui apakah orang tersebut sedang berkata jujur atau berbohong, sedang sedih atau sedang bahagia. Kemampuan membaca pikiran melalui wajah ini perlu dilatih agar kamu nggak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Kemampuan membaca pikiran ini juga dipengaruhi oleh prasangka atau stereotip terhadap sesuatu. Oleh karena itu, kamu harus berpikir secara normal dan netral dalam menilai seseorang atau menyikapi situasi tertentu. Kesimpulan buku.
Untuk mengambil sebuah keputusan dalam sekejap, kamu membutuhkan sedikit informasi yang bisa digunakan sebagai tolak ukur terhadap situasi tertentu. Proses pengambilan keputusan dalam sekejap dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar sehingga sulit untuk dijelaskan. Menilai seseorang dari segi penampilan merupakan kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Kemampuan pengambilan keputusan dalam sekejap muncul dari sebuah dorongan dalam diri berupa intuisi yang terbentuk melalui banyaknya pengalaman dan lamanya latihan. Proses pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang kompleks karena dipengaruhi oleh konteks. Ekspresi wajah bisa digunakan sebagai sumber informasi dalam memahami pikiran seseorang dan mengambil keputusan secara cepat.